Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorian Shevchenko dengan NIM C1C023051. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum pajak, teori dan asas pemungutan pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan materi, yaitu hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak. Sebelum masuk ke 4 pembahasan materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pajak. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik langsung dari negara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, negara pastinya membutuhkan sumber penerimaan. Dalam mencari sumber penerimaan tersebut, pastinya ada berbagai cara. Sumber penerimaan negara terbagi menjadi 2, yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri. Salah satu penerimaan itu adalah pajak. Pajak menjadi salah satu pokok sumber penerimaan negara. Seperti yang diketahui, pajak juga digunakan untuk indikator pengukur kualitas ekonomi suatu negara. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu hukum pajak. Hukum pajak adalah keseluruhan ketentuan hukum yang isinya memuat peraturan tentang hubungan antara golongan wajib pajak, masyarakat, dan golongan pemungut pajak, pemerintah, beserta hak dan kewajiban dalam suatu perpajakan. Hukum pajak termasuk hukum publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sedangkan hukum pajak merupakan bagian dari hukum administratif. Namun tidak berarti hukum pajak berdiri sendiri dan terlepas dari hukum pajak yang lainnya, seperti hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum pajak itu tersebut dibagi menjadi 2, yaitu hukum pajak formil dan material. Yang pertama yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material ini merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak serta hubungan hukum antara pemerintahan dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak material antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Yang kedua yaitu hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hukum pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak sebelum dan sesudah penerimaan surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Hukum pajak formil dimaksudkan melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Baik, masuk pembahasan materi yang kedua, alasan pemerintah memungut pajak. Ada 3 hal yang mendasari pemerintah memungut pajak. Yang pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan negara. Sebuah negara harus mampu mengelola negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan dukungan finansial yang kuat agar terhindar dari campur tangan pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan partisipasi warga negara untuk membantu pengelolaan ini, salah satunya dengan adanya pajak. Dengan pemungutan pajak, pemerintah bisa mendapatkan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program sosial dan investasi publik. Yang kedua yaitu bentuk bela negara. Bela negara tidak selalu harus mengangkat senjata dan turun ke medan perang. Lebih baik dari itu, pembelaan negara bisa direalisasikan melalui pengabdian sesuai dengan porsi sebagai warga negara, yaitu dengan adanya wajib pajak yang menopang keberlangsungan negara tersebut. Yang ketiga yaitu menopang kedaulatan rakyat.
Mengapa warga negara harus membayar pajak? Juga karena pajak dapat menjadi penopang kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif warga negara untuk menopang kedaulatan negaranya. Jadi, negara memungut pajak dari warga negaranya untuk kepentingan negara dan warga negaranya. Negara juga menggunakan pajak untuk memberikan fasilitas untuk digunakan oleh warga negara demi kesejahteraan warga negaranya. Baik, masuk pembahasan ketiga yaitu teori pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak ada 5 teori yang biasanya digunakan. Yang pertama yaitu teori asuransi. Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu. Yang kedua yaitu teori kepentingan. Pembagian beban pajak harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa-jiwa orang itu serta harta bendanya. Besarnya pajak yang ditanggung seseorang diukur atas kepentingannya dalam suatu negara. Semakin penting seseorang itu, semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya. Yang ketiga yaitu teori gaya pikul. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Semakin besar penghasilan dan pengeluaran seseorang dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Teori yang keempat yaitu teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. Teori ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu persekutuan yang menjelma menjadi negara berhak atas satu dan lainnya. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. Negara sebagai persekutuan mempunyai tugas melaksanakan kepentingan umum, jadi negara berhak memungut pajak dari warga negaranya. Yang kelima yaitu asas gaya beli. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu, yaitu ke arah kesejahteraan. Teori asas gaya beli ini mengajarkan bahwa penyelenggara kepentingan masyarakat yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Negara sebagai penyelenggara kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan negara, berhak memungut pajak dari warga negaranya. Baiklah, masuk materi yang keempat yaitu asas pemungutan pajak. Di sini ada 3 asas yang biasa digunakan dalam pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal. Negara berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang mendomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia, wajib pajak dalam negeri, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia atau dari luar Indonesia. Yang kedua yaitu asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan.
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan kebangsaan di Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia. Dari 4 materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki peraturan yang diatur dalam hukum pajak. Hukum pajak merupakan aturan-aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur hak pemerintah dan kewajiban warga negara agar pemungutan pajak yang sesuai dengan teori dan asas pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, pemerintah tidak boleh asal memberikan pajak ke warga negaranya. Pemungutan pajak harus sesuai dengan teori dan asas pemungutan pajak agar tidak memberatkan warga negaranya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.